Selamat malam semuanya. Selamat hari Senin. Nunggu teman-teman dulu deh. Nunggu teman-teman dulu ya, gabung ya. Kita undang dulu nih Dokter Hasbi. Bisa. Hai Yuda, welcome. Halo dokter. Hai dok. Suaranya belum kedengeran dok. Halo dokter Hasbi. Hai dok, malam. Suaranya dokter, boleh tes suara dulu nggak dok? Suaranya belum masuk dok. Ini halo, tes tes tes. Oke, oke. Coba lagi Oke, dok. Belum tes tes masuk. halo, Oke, tes siap. tes. Maaf. Sip ya. Udah kedengaran dok. Udah jelas ya. Jelas dokter. Oke, Oke. dokter Hasbi. Selamat malam dokter. Selamat Selamat datang di malam Dok mbaknya. episode dua puluh Ya. tujuh. Oke, kita Oke. sambil nunggu nih dok, nyantai aja ya dok ya. Ini kita sambil nunggu Mm-mm. teman-teman yang gabung. Boleh boleh Eh, boleh. Ngobrol-ngobrol dulu nih dok. Dokter ini Boleh. sekarang lagi di mana dok? Stay-nya? Oh, saya sekarang stay-nya sekarang di Medan, Sumatera Utara. Oke, berarti sama ya. Maksudnya kita masih di WIB dok. Kirain dokter ada di Kalimantan atau di Papua. Berarti Enggak, kan enggak, udah beda enggak, jam. enggak. Iya, benar. Oh, berarti dokter Hasbi domisilinya di Sumatera Utara ya. Hai Iya, Dedi. betul. Oke, dok, ini lagi rame banget kan, dok. Nah, sebelum kita ngobrol ke situ tuh, ini pasti netizen-netizen ini pada tahu nih berita yang sekarang lagi rame kalau ada salah satu pegawai di supermarket, di kita sebut aja deh di Alfamart gitu kan. Nah, jadi Mm-mm. mbak-mbak ini dia sebenarnya baik ya, dia cuman nemuin ibu-ibu bilang kok ngambil barang tanpa izin, kenapa nggak bayar. Nah, Betul. singkat cerita jadi rame kan dok, karena si ibu-ibu menuntut si mbak itu untuk minta maaf karena alasannya udah dibayar gitu barang yang dia ambil. Mm-mm. Nah, makin heboh karena salah satu pengacara kondang, Hotman Paris, siap untuk membela si mbak-mbak itu dan netizen Indonesia tuh kan hebat banget ya dok. Maksudnya mengawal berita ini sampai ayo dong kita nih harus tahu nih ini mbak-mbaknya jangan mau minta maaf kalau merasa itu nggak salah gitu. Nah menarik Nah, banget betul. netizen pasti tahu. Nah siapa yang mau minta maaf kalau kita nggak salah dok? Nah jadi seru banget dokter Hasbi mau gabung malam hari ini. Jadi Dikdok itu namanya diskusi karo dokter dok. Kita singkatnya Mm-mm. Dikdok. Betul. Sharing aja sih dok, kita mau sharingnya ringan, boleh sambil minum, boleh sambil nyemil yang pulang kantor, mungkin yang di daerah Jakarta masih ada yang lagi transit di kereta gitu ya, sambil dengerin, sambil Betul, nonton betul. boleh, sambil Intinya kita sambil simak. nyantai ya Tapi Mbak ya, sambil nyantai iya ya. dokter, dokter juga boleh saya sambil ngopi kok dok, nah ini saya sambil ngopi. Oh sama juga, saya juga lagi ngopi nih ha. No. Oh mantap dok, kita tim ngopi malam dok. Iya bener bener bener. Biar rileks ya Mbak ya. Biar lagi. Nah, oke. Sebelum kita mulai, Dokter Hasbi mungkin boleh kenalin dulu teman-teman. Mungkin saya juga kita baru pertama kali ya ini dok tatap muka kayak gini. Mungkin Iya Dokter Hasbi bener. boleh kenalan sama teman-teman. Oh sambil nonton drakor nih ada yang bilang. Jadi segini nonton drakor ini kayaknya dia yang ini ya, yang lagi maraton drakor dari pagi deh kayaknya saya curiga nih. Betul betul betul. Dok kenalan dulu Eh Dokter Hasbi ini prakteknya di mana aja, terus oh kesibukannya iya, apa aja. iya. Terima kasih Mbaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dengan saya Dr. Muhammad Asbi, spesialis kedokteran jiwa. Saat ini saya berdomisili di Medan, Sumatera Utara. Kemudian sampai saat ini saya berpraktek di Klinik Utama Binaatma di Medan. Mm-mm. Sementara baru satu rencana sih ada berikutnya, cuman belum lagi on proses.
Masih rahasia, nggak boleh di spoiler. Oke, nah perlu diketahui Dokter Hasbi ini adalah dokter spesialis kejiwaan, kesehatan jiwa ya dok ya, kedokteran jiwa Ya, atau kesehatan kedokteran jiwa jiwa. gitu. Nah, jadi mungkin kalau zaman dulu dok, orang-orang yang ketemu dokter spesialis jiwa atau ke psikolog dianggap tuh masih tabu di Indonesia ya dok ya. Kayak, aduh Benar, ini orang gila, langsung instingnya gitu loh, stigmanya langsung gitu dok, ini kamu gila ya betul, gitu. Nah, betul, betul, bersyukurnya betul. teman-teman zaman sekarang tuh kayaknya para dokter, penggiat kesehatan juga aktif banget menggerakkan isu mental health. Jadi kalau kita punya masalah, nggak apa-apa, cerita aja. Dan sekarang udah boleh banyak sih dok, kalau ketemu ke psikiater atau ketemu ke psikolog, kita tuh udah mulai stigmanya udah mulai berkurang, walaupun tetap masih ada Ya, stigma yang, betul. aduh ngapain sih ke psikiater, udah curhat aja sama teman. Padahal Ya, teman nggak bisa nyelesain betul, masalah kita dok. betul, betul, betul. Nah, Memang, dokter, uh, gimana dok? Memang apa dok? memang stigmanya itu masih melekat sampai saat ini ya Mbak ya. Memang para Mm-mm. apa namanya pelayanan kesehatan, mulai Mm-mm. dari Dinkes, kemudian pemerintahan, Dinkes, kemudian ke tim kesnya juga, dokter, sama juga bagian puskesmas. Artinya yang menangani bagian kejiwaan ini memang mereka bekerja keras untuk merubah Iya. stigma-stigma. Artinya kan kayak tadi seperti Mbaknya bilang, eh, kalau dokter jiwa nih dianggap ntar gila Gila, nih gitu langsung ya, dibilang gila atau lah bahasanya gitu gila. dok. Padahal Iya. sekarang memang udah ada undang-undangnya nggak boleh ya kita sebut dia gila ya. Iya, Jadi benar. maka kita sebut dia dengan ODGJ ya, orang dengan Orang gangguan dalam jiwa. gangguan jiwa. Iya Oke. betul. Ya, ini deh sesimpel ini deh teman-teman. Sekarang tuh kalau kita udah mulai sering susah tidur, itu pengobatannya ya kalau nggak ke psikiater, ke spesialis jiwa kayak dokter Hasbi ya ke psikolog. Jadi Betul. jangan ditunda-tunda ya dok, karena itu nanti bisa berdampak ke kesehatan, ke pekerjaan, ke Ya, kuliah, dan betul. kehidupan gitu ya. Panjang deh pokoknya kalau Kualitas hidup ya, ngebahas itu. kualitas hidup ya Mbak ya. Nah, benar. Waduh, ini jadi ngalor kidul nih. Kita tadi tuh mau bahas topik tadi dok. Oke, dokter Hasbi, thank you buat perkenalannya. Jadi Iya, dokter terima Hasbi kasih. ini stay-nya di Medan, spesialis jiwa. Jadi teman-teman boleh nih tulis di kolom pertanyaan, kita bisa live Q&A, bisa jawab. Kalau kalian punya keluhan atau misalnya pengen curhat, boleh di sini. Tapi kalau malu-malu, ntar boleh DM. Oke. Nah, kita harus belajar berani, dok ya. Belajar berani ngasih keluhan. Jangan jangan takut-takut gitu. Nah, ini udah mulai ada. Mm-mm. Ini udah mulai ada Engkos Rosadi. Separuh jiwaku hilang ketika diputus pacar, Pak Dok. Normalkah? Nanti kita jawab, Dok. Oh, ini penyakit para Out of remaja, topic Pak. ya, out Ya. of topic ya, out of topic ya ini ya. Oke, Kak Gak Engkos apa-apa, gak Rosadi apa-apa. nanti kita jawab pertanyaannya ya, tapi kita mau bahas sedikit dulu. Nah, tadi kita lagi ngobrolin mbak-mbak yang di Alfamart itu yang dia dituntut karena ada ibu-ibu yang ngambil sesuatu tanpa izin. Nah, jadi saya ingat dok, dulu tuh saya punya beberapa teman yang punya kebiasaan kayak gitu juga. Jadi sebenarnya dia mampu beli, nggak butuh juga nggak butuh-butuh banget. Kita lihat Mm-mm. dipakai juga nggak dipakai itu barang yang dia kumpulkan atau yang dia ambil tanpa izin ya dalam arti gitu ya dok ya. Tapi dia Betul, seneng. Nah betul. kita sebut itu benar nggak dok? Namanya itu kleptomania. Kalau udah kayak gitu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi secara permukaan atau secara garis besarnya kita sampaikan memang kalau kleptomania itu sendiri memang berawal tuh dicetuskan oleh memang salah satu psikiater dari Prancis. Ada Oh, beberapa oke. literatur itu mengatakan memang dari psikiater Prancis, kalau nggak salah saya itu salah satunya itu si Mark ya, pada abad ke-16. Nah, memang di situ dia mengkategorikan ada dua orang memang, lupa saya satu lagi siapa. Salah satunya si Mark ternyata. Jadi memang salah satu kategorinya itu memang kenapa dibilang kleptomania ini menurut ada literatur dari textbook itu seperti kayak di PPDGJ memang bilang eh, itu suatu ditandai dengan adanya kegagalan menahan suatu dorongan dari diri itu memang yang berulang-ulang untuk mencari atau dia mencuri sesuatu yang dianggap itu tidak ada nilainya dan tidak ada bisa ya tidak ada harganya kalau kita bilang ya kan gitu kan, dan barangnya itu pun juga tidak bisa menghasilkan uang gitu. Artinya yang Iya. diambil itu ya kalau kita bilang ah barang sepele yang gitu kan,
Iya, Kenapa benar-benar. diambil gitu? Secara awam kita pikir begitulah. Gitu. Oke, iya benar. Ini udah mulai. Hmm. Mencuri hati istri termasuk klepto nggak ya, Dok? Makasih Pak Dok, mencuri hati istri. Ini masuk klepto nggak, Dok? Klepto sih, tapi klepto yang sah ya, Dok. Halal, yang penting Yang halal aja legal sih. kali ya, klepto legal kayaknya ya. Nanti kita bahas. Oke, berarti Boleh, oh ini boleh, boleh, menarik boleh. info penting. Ini saya baru tahu berarti itu oleh dokter dari Prancis, dari Inggris, dari mana tadi, Dok? Dari Prancis, dari Oke, Prancis. dari Si Prancis. Nah, ya namanya dokter dokter Mark ya, Mark. oke. Si Mark Nah, sama siapa satu lagi lupa saya. Espirol kalau nggak salah saya, kalau nggak salah. Dua mereka dari Prancis. oke, nanti boleh di-googling teman-teman. Nah, ini menariknya, Hmm, 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 ini hmm. tuh kita kalau bercanda-canda gitu sama teman ya, dok. Misalnya teman tuh iseng ngambil, ya, maksudnya karena kita bercanda aja kita bilang klepto lu gitu kan. Nah, Hmm, jadi hmm, hmm, sebenarnya hmm. klepto itu ada hitungannya nggak, dok? Misalnya apakah kalau dia punya indikasi atau punya kebiasaan mengambil barang lebih dari sekian, itu sudah bisa disebut klepto. Atau apa, Dok? Hmm. Kan ada orang yang terlalu apa sih namanya menginginkan sesuatu itu terlalu apa ya namanya ya? Ada kan bahasanya Obsesif juga. ya. Hmm, Heeh. hmm, Itu klepto hmm, itu hmm. indikatornya gimana, Dok? Selain tadi dia mengambil Ya. barang yang kadang menurut kita nggak ada nilainya. Hmm, 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 hmm. Memang kalau kita bilang ini kita sebut klepto itu memang pertama kalau ketahuan ya Mbak ya sebenarnya. Artinya itu Mm-mm. jadi kalau kita bilang wah ini kalau kita kita nggak tahu ya berarti ya nggak bisa kita sebut dia klepto karena ketahuan lah kita anggap dia klepto karena dia mengambil barang Oh, yang tidak apa namanya yang tidak ada harganya salah satunya seperti itu. iya. Dan memang ciri-cirinya salah satunya itu memang bisa ditandai dengan adanya biasanya peningkatan atau peningkatan ketegangan sebelum melaksanakan dan sesudah dia merasa puas setelah melakukan pencurian itu gitu. Nah, kemudian Hmm. ini pun biasanya dilakukan itu secara sendiri dan tidak ada dibantu oleh orang lain. Nah, kemudian itu setelah itu biasanya Mm-mm. biasanya ini diceritain juga memang kita berdasarkan memang pengalaman ya. Artinya kita kan tahu kan Iya. dia merasa seperti gelisah, ketakutan, kecemasan yang berlebihan jadinya seperti itu. Hmm. Oke. Berarti itu apa ya? Berarti dia menikmati perasaan itu kali, Dok ya? Maksudnya dia dia itu menikmati gelisahnya itu nggak, Dok? Orang yang klepto itu. Ketegangan tadi saya bilang artinya hasrat dia itu kan karena kan mau berulang-ulang dia rasakan untuk ngambil itu kan gitu ada dorongan gitu loh dan tidak bisa dia tahan Oh, aku harus ambil gitu nah, jadi kayak seperti bergejolak lah di dalam iya, iya. hatinya gitu kan dan terakhir dia Oh, karena Allah. tidak bisa gagal dia untuk menahan dorongan tadi Mm-mm. terjadilah pengambilan barang yang kita kita kalau kita orang masyarakat ini memandangnya ya kok nggak berguna yang diambil artinya tidak ada manfaatnya yang diambil akibatnya nanti ujung-ujungnya bisa ke itu tadi yang seperti yang lagi viral kan yang ya kedapatan gitu ketahuan gitu kan jadi kriminal sebutannya kan begitu. Iya, benar-benar. Oke, nah dok, berarti ini kalau kita mau bahas, mumpung kita lagi ngobrol sama dokter spesialis jiwa nih, kalau di Iya. dalam dunia kesehatan jiwa itu termasuk kelainan kah dok? Atau misalnya kalaupun dapat info baru, kleptomania ini? Mau mbak bisa diulang mbak. Oke, kalau misalnya nih, Putus-putus dari simbaknya. kalau dari dunia kesehatan nih, apakah kleptomania itu dia tergolong dalam kelainan apa? Dan kalau misalnya akan ada tuh banyak dok kayak bipolar, apalagi ya. Nah dia itu termasuk mana Ya dok? salah. Dan ya coba dikasih info biar kita tuh nambah pengetahuan baru hari ini. Oke, memang begini Mbak, kalau kleptomania itu memang salah satu kalau seperti tadi Simbanya bilang gangguan bipolar memang salah satu gangguan mental ya Mbak ya. Jadinya kan Hmm, jadi itu sebenarnya dampak faktor penyebab jadinya karena kalau kita tahu sendiri bahwa memang salah satu ini merupakan riwayat dari pribadi sendiri. Jadi arti begini, hmm, dampak yang dia rasakan berhubungan sekali nanti bisa juga terjadinya ke bipolar gitu loh. Itulah tadi masalahnya kayak bipolar ini kan menyangkut masalah mood ya.
adanya Iya, iya. depresi, kemudian sebelumnya ada di mani, kan begitu kan. Nah, jadi berhubungan memang, sama juga nanti adanya kecemasan gitu loh. Masalah gangguan mental jadinya gitu. Oke, oh berarti itu udah fix itu termasuk dalam salah satu Iya, salah gangguan mental satu. atau kelainan dalam. Betul, betul, Iya. betul, Oke. betul. Misalnya nih dok, berarti kan orang-orang, misalnya teman-teman yang mungkin kalau kita punya saudara, teman yang kita merasa kayaknya dia ada indikasi ke arah kleptomania, kita harus tolong kan dok Mm, ya. Sebenarnya lebih baik mm, begitu ya, gitu, mm, mm. daripada kita hakimi. Nah, kalau misalnya kita mau tolong dia, apakah itu bisa sembuh dok? Bisa, artinya saya bilang bisa begini, itu dengan konsep dia harus rutin ya Mbak ya, artinya begini, Oh, eh ini yang pertama memang niat ya, kemudian inisiatif dari diri sendiri, dia mm-mm. untuk menghilangkan itu, artinya sebenarnya memang suges awalnya, kalau dari Oke. diri memang dia tidak untuk niat untuk berubah, ataupun dia tidak untuk menghilangkan itu sendiri, ya mungkin susah ya, berat ya, apabila kalau udah Hmm. niat ya oke, siap, ya saya rasa sih bisa gitu, dan memang butuh waktu sih Mbak. Butuh waktu benar-benar banget. Iya, berarti di sana. Mm-mm. Berarti solusinya itu memang harus dibawa, maksudnya harus konsultasi ke dokter spesialis Betul, jiwa, atau betul, bisa betul. ke dokter lain dulu dok. Misalnya ada kan beberapa teman yang kayak takut, ah enggak nih, saya nggak klepto gitu misalnya. Mm-mm. Kalau ya sebenarnya memang ranahnya bisa ke langsung ke psikiater, tapi mungkin apabila kadang kan gini kan, mereka yang mengalami kleptomania ini sendiri memang kan malu dan takut untuk datang misalnya Iya, kan, karena iya benar. mungkin dianggap itu aib nih sepertinya, jadi dia Iya. menutupi. Mungkin untuk tahap pertama, mungkin bisa jadi dia untuk sharing ataupun dia bercerita dengan kerabat dekatnya, mungkin ke kakaknya atau ke orang tuanya atau kadang ke pacarnya cerita atau ke istri atau ke suaminya, misalnya seperti itu. Setelah itu mungkin tahap berikutnya bisa ke pelayanan kesehatan, mungkin bisa ke dokter umum atau langsung ke psikiater gitu. Nah, Oke. gitu. Oke, oke, oke. Nah, Dok, ini coba kita sambil bahas nih. Kita kan bahasnya sebenarnya ini mau dibahas lama banget sih teman-teman. Tapi kita sambil jawab-jawabin pertanyaan teman-teman aja. Ini kayaknya Boleh, boleh, boleh. netizen yang ikut ini. Pertanyaan dulu Dok dari engkau sini. Ini deh kita jawab ya. Separuh jiwaku hilang ketika diputus pacar, Pak Dok. Itu normal nggak Dok? Separuh jiwanya hilang. Kalau cerita separuh jiwaku hilang, kayak judul lagu kayaknya ya. Ini ini kayaknya anak lovers Dok. Sambil ngopi Dok. Bukan bukan anak senja ini ya. Gimana tuh Dok? Em, jadi kalau Normal nggak kalau cerita kalau cerita di namanya diputus pacar tuh mungkin kalau saya pribadi ditanya, mungkin karena saya sudah menikah, artinya tidak perlu dipikirkan, masih banyak lagi aduh, yang enak penggantinya. banget nih ngomong gitu. Yang Ya jomblo-jomblo ben ini dong, nggak bisa digituin. Tolong. jadi jadi seperti ini, mungkin bisa belajar dari kesalahan kita yang dulu sebelumnya seperti apa. Artinya kalau kita pikirkan lagi masalah-masalah yang sebelumnya menjadi faktor pencetus kita putus itu mungkin bisa jadi bahan pertimbangan kita untuk memilih pasangan yang baru seperti apa. Kemudian kita bisa lihat bibit bebet bobotnya kembali ya untuk memilih. Artinya apakah dia sayang ke kita, pengertian ke kita gitu. Mungkin lebih apa ya? Lebih apa ya? Memilih lah ya supaya tidak terjadi kedua kalinya. Cuma kita nggak tahu ini udah Masalahnya, berapa kali deh ya. masalahnya milih tapi pinginnya milih ke yang dulu dong. Gimana dong ini? Oke deh, pokoknya keangkot gitu deh ya kata dokter Iya, Hasbi. ya jangan nengok kaca spion ya. Tengok Wede, kaca depan jangan aja gitu ya. analoginya jadul banget dok, tapi oke deh. Ini lanjut dari Dedi Karoja. Pertanyaannya, mencuri hati istri termasuk klepto nggak ya Pak Dok? Makasih Pak Dok. Lucu-lucu banget ini pertanyaannya. Gimana dok? Iya, iya, iya. Kalau untuk Mas Dedi ya, untuk Mas Dedi, kalau mencuri hati istri termasuk kripto nggak ya? Oh gitu ya. Sebenarnya enggak ya kan. Intinya kan istri udah sah ya, udah sah ya, nggak masalah ya gitu. Tapi ingat ya kan, mungkin
Kalau curi-curi beli mainan baru itu mungkin bahaya gitu ya jadinya ya. Iya, iya, benar-benar. Aduh, Iya, ada aja seru sih. ya. Emang seru sih kalau lagi bahas kayak gini ya. Oke, Benar, ini ya, benar. Deddy Karoja. Nanti saya juga pingin sih kalau kleptonya mencuri hati calon suami, nggak apa-apa ya dok ya. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, ini ngebahas kasus yang tadi dok. Eh, Mm-mm. iseng atau apa ya itu? Padahal dia mampu membeli. Apa memang si ibu itu udah kebiasaan waktu-waktu sebelumnya pernah dilakukan? Gimana dok? Ya, ini kan itu tadi seperti saya bilang, Mbak. Kalau klepto ini kan kita bilang dia klepto karena sudah ketahuan gitu. Iya Kalau dia belum benar-benar. ketahuan, ya kita nggak bisa bilang dia klepto. Mungkin Dan dia kita nggak sadar, tahu. Iya, kita nggak tahu gitu kan. iya, Macam mana kita bilang dia klepto kalau dia nggak ketahuan gitu kan? Pasti iya ini benar. sudah dilakukannya berulang-ulang tanpa ketahuan kan begitu kan. Nah, kayak seperti tadi si apa nih engkos Ongkos ongkos Rosadi. engkos Rosadi ini dia bilang kan walaupun dia mampu benar dia naik mobil Iya, kemudian kan begitu kan. Nah itu tadi saya bilang ya kita nggak bisa bilang walaupun dia mampu mungkin dia bahkan bisa beli satu satu swalayan itu gitu kan, ibarat kata gitu. Toh juga kenapa ngambil yang barang kecil-kecil seperti coklat gitu tadi ya kan gitu kan. Nah iya, untuk apa gitu sebenarnya sih ya itu tadi karena dia sudah ketahuan. Nah ini kan tadi kita kebiasaan waktu-waktu sebelum yang pernah sudah dilakukannya benar. Artinya gini, eh, ini pun kan wanita kebetulan memang kalau untuk apa namanya itu untuk kebanyakan wanita daripada pria. Artinya perbandingannya memang prevalensi sebutannya ya. Prevalensinya itu mungkin sekitar 3:1, lebih banyak wanita. oh iya Biasa ya sih kak. dimulai dari iya benar, biasa sih dimulai dari Oh, remaja. Nah, ini kita nggak tahu dia mulai kapan. Kita juga belum kita wawancarai dia juga ya, Mbak ya. Kalau mungkin kita wawancarai mungkin tahu ya nanti gitu ya. Hotman Paris dok yang akan membuka ini. Nah, makanya kita pantau terus ya kisahnya ya. Oke, nah itu Kak Angkos. Yang menariknya itu ya dok ya, maksudnya dia pun nggak sadar sebenarnya dia klepto. Jadi mungkin sadarnya Iya, ketika ketahuan, baru nanti betul, dikonseling sama dokter spesialis betul. jiwa, baru mungkin dia mulai terpikir, oh berarti perlakuan saya yang dulu itu sama mencuri. Mungkin menurut dia itu dia nggak mencuri ya, mungkin dia ngambil aja gitu. Iya, jadi kan dia nggak sadar, padahal itu ya seperti otomatis aja dia ngambil gitu kan. Iya, Nah, iya, benar. kan gitu. Kecuali beda sama yang misalnya mohon maaf seperti mencuri atau apa gitu yang jelas dia karena butuh gitu kan. Misalnya Iya, kayak dia ambil susu, kotak susu atau yang model kaleng diambil untuk misalnya anaknya gitu kan atau dia jual kembali gitu kan. Atau dia untuk iya, membeli iya. dia ambil itu untuk membeli sesuatu yang mungkin membeli barang haram gitu-gitu kan gitu kan. Ada maksud gitu. Nah, kalau ini kan tidak, Iya. itu bedanya. Itu bedanya. Oke, benar. Oke, Kak Angkos sudah Mm-mm. dijawab ya. Mari kita kawal kasus ini, Kak Angkos. Nanti kita curhat lagi. Lanjut dari Ari Mursyid. Tanya dok, apa yang ada di dalam pikiran pelaku pada saat mengambil barang tersebut dalam keadaan di bawah kendali diri sendiri atau seperti refleks begitu saja? Mungkin kalau dokter pernah punya pasien klepto, dokter boleh sambil sharing nih dok. Kira-kira nih Ya, sebenarnya apa sih dok? memang kalau dikatakan kalau saya sendiri memang belum pernah jumpa ya Mbak ya dengan pasien Oke. klepto karena memang pasien sendiri kalau dia datang itu ke praktek, dok saya klepto, mungkin jarang gitu Iya, ngomongnya iya, kan, iya bener dok. bener. Atau Iya. dia pasti didampingi dengan memang itu tadi saya bilang dia sudah bercerita dengan rekan rekan Hmm, atau kerabatnya atau segala macam yang orang terdekat dia karena dia merasa sudah tidak nyaman dengan kondisi dirinya dengan iya. perilaku yang dia buat gitu kan. Nah, memang kalau kalau cerita pikiran itu memang ada, cuman lebih banyak ke kompulsifnya, perilaku yang berulang-ulang yang bakal dia ambil gitu. Nah, kalau dibilang sadar ya pasti dia sadar gitu loh. Nah, itu yang hasrat tadi bilang dia di bawah kendali atau tidak, ada dorongan dalam hatinya, dalam dirinya itu yang dia tidak bisa tahan gitu. Nah, begitu. Dia sadar gitu loh. Cuman ya mungkin dia tahu
dampak yang bakal dia rasakan jatuhnya ke kriminal, ke kejahatan jadinya kan gitu kan, Mbak. Nah, Iya. kalau tidak ketahuan ya oke, syukur. Berarti kali ini misi komplit gitu kan. Nah, ternyata kayak Iya. seperti sekarang ini misi fail berarti kan gitu kan. Betul. Gagal Iya gitu benar. sih. Tetap sadar gitu. Cuman memang Tapi hasrat dia dorongan nggak itu bisa dia tidak melawan bisa. itunya ya dok ya. Keinginannya itu Iya, ada sama di dalam mungkin sih, dirinya. ya kayak si mbaknya abis baru gajian gitu, pengen beli ini, aduh gimana, aduh, uring-uringan gitu ya. Aduh, Sadar gitu. ah, dokter itu nggak saya dok, itu semua wanita. Oh iya gitu ya, oh, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Tadi bawa wanita bisa diserbu semua wanita ini. Oh iya mohon maaf, mohon maaf. Oke, thank you dok Hmm. Kak Ari Mursid ya, udah dijawab. Ini kembali lagi Kakak Engkos yang sangat aktif. Apa benar Pak Dok gangguan jiwa utamanya karena dari pikiran? Nah ini menarik dok. Sebenarnya asal Hmm. mula gangguan jiwa itu dasarnya dari mana dok? Awal mulanya? Memang gangguan itu banyak sih, artinya gini ya, kalau kita tarik runut flashback, jadi artinya kita runut ke belakang ya. Mulai dari harus ditarik lagi dari perjalanan hidupnya seperti apa, apakah ada riwayat keluarga atau tidak, banyak bahasanya mungkin pohon diagram, dia diagram pohon itu ya mungkin ya bisa kita Iya, tarik ya. Nah, iya kemudian benar. jatuhnya nanti bisa ke, mungkin ada faktor stresor yang dia alami gitu, sebenarnya tidak terpecahkan untuk diri dia sendiri gitu. Sama seperti gini, di saat kita ada pasien ataupun teman cerita lah, aduh sakit kepala saya, asal datang cerita dia sakit kepala, begitu dengan ke dokter, dok saya sakit kepala dok. Nah, si dokter kasih obat, nah ternyata kok balik-balik kok sakit kepala terus, ternyata digali si pasien ternyata punya utang banyak gitu loh. Oh Nah, iya iya, solusinya berarti kita iya. harus, solusinya bukan bukan kasih obat Obat untuk sakit mengatasi kepalanya. sakit kepala, Iya tapi iya, berarti ibu atau bapak tolong bayar dulu utangnya, iya tanpa betul. obat pun dia bisa selesai kan begitu kan. Nah, jadi cara cara mengendalikan situasi juga perlu gitu loh. Ya kalau dibilang karena dari pikiran ya itu apa ya, circle-nya. Jadi pikirannya tidak bisa mengendalikan situasi, ya terjadilah gitu gangguan jiwa Iya, tadi. Cuman memang banyak faktor-faktor yang bisa kita tarik gitu, ya kan? iya kepikiran nih dok. Iya iya, Iya, benar. Oh, bagus tuh, saya baru tahu tuh cerita gitu ya. Kadang tuh kita banyak mikirnya, tapi kita lupa cari tahu kenapa ya kita mikirin ini terus gitu ya. Maksudnya ya itu mungkin kita betul, butuh betul, bantuan profesional ya dok, karena kita kadang sendiri nggak betul, bisa nyelesain itu. Nah ini teman-teman penting banget nih, teman-teman harus betul, minta pertolongan kalau memang itu udah sampai betul, ganggu tidur, kayak tadi ganggu aktivitas. betul, Oke, betul. ini dok lanjut dok dari Ade Triusmani. Dokter, apakah klepto itu termasuk penyakit dan apakah itu keturunan? Nah ini keturunan nggak dok? Kalau dibilang keturunan sih, ya ada riwayat keluarga. Biasanya bukan punya riwayat keluarga klepto ya, tidak. Tapi biasanya karena salah satunya, saya pun juga baca literatur, biasanya ada riwayat keluarga seperti ada obsessive compulsive disorder gitu loh. Jadi uh, punya riwayat seperti itu, dampaknya bisa ke keluarganya itu nanti salah satunya bisa klepto gitu lah. Ya, Iya, jadi ya tidak, ada. ya apa ya, seperti pengembangan dari penyakit keluarganya begitu. Oke. Oke, thank Ya, you, Dok. Lanjut, ya. kita pertanyaan berikutnya. Ini masih dari, oh, Kak Angkos ini sangat aktif sekali. Pengaruh, pengaruh obat terlarang, seberapa besar sih, Pak Dok? Soalnya pernah ada karena ketergantungan obat sampai gangguan jiwa. Nah, ini ada nggak pengaruhnya, Dok? Orang yang dulu Hmm? ketergantungan obat, dia bisa beresiko punya gangguan jiwa. Oh ya, bisa, 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 Oke, bisa ya, Dok ya? bisa. Karena kan ada beberapa obat ataupun zat yang dia itu memang merusak saraf-saraf ataupun neurotransmitter di otak kita. Jadi kebanyakan kita lihat memang kayak seperti di tempat-tempat rumah sakit jiwa ataupun di tempat-tempat yang rawat apa namanya klinik atau rumah sakit swasta yang memiliki rawat inap,
hampir kebanyakan sih gitu Mbak. Apa namanya, akibat dari penggunaan obat-obat terlarang, dampaknya jadi gangguan jiwa gitu. Jarang sih Hmm, memang pure dia atau biasanya sih banyak keturunan, bisa juga keturunan kita cerita tadi kita di atas iya. sebelumnya karena keturunannya kan. Nah, kalau karena obat terlarang dampaknya bisa. Mungkin ini pemakaian mungkin sudah lama, nggak apa namanya, ya bukan sekali dua kali pakai. Mungkin kalau kita anggap ketergantungan itu kan dia harus seperti selama 12 bulan. Mungkin bahkan lebih Iya. dia mengkonsumsi itu gitu. Jadi bisa Oke. dampaknya gitu loh. Ya bisa, tapi tetap ada acuannya ya dok, yang nggak mesti semua orang yang ketergantungan narkoba atau obat terlarang bakal gangguan Iya. jiwa, nggak gitu juga ya hitungannya ya. Iya, Oke, betul betul ada betul. ketentuannya. Oke, Mm. oke. Nah, dokter, kita sebelum bahas nih, misalnya kalau tadi, kalau misalnya berarti teman-teman punya teman yang kayaknya ada ke arah sana, ada ke arah klepto, jadi kita harus bisa bantu ya, karena mungkin mereka juga nggak bisa bantu dirinya sendiri, minimal kita yang apa ya, kita yang buka jalan ke mereka gitu loh, biar mereka tuh sadar, oh ini tuh klepto ya saya ya. Saya kira saya itu cuman kayak kayak apa ya, kayak biasa aja kan, orang klepto mikirnya gitu Iya, kan dok, itu nggak salah gitu. Dan dia memang harus betul. disadarkan. Oke, thank you Iya. dokter Hasbi. Nah teman-teman, kita sambil nunggu yang lain, boleh nih sambil nanya-nanya lagi. Nah kalau misalnya kalian pengen curhat sama dokter Hasbi, ini gampang banget sekarang. Jadi walaupun nih kayak saya nih lagi di Jakarta, saya bisa banget nih curhat sama dokter Hasbi. Nggak perlu ke Medan, ongkos mahal ya dok. Lebih mahal ongkos ke Medannya. Atau misalnya teman-teman memang pengen cerita, mungkin pernah punya gangguan tidur, atau mungkin masih ada masalah, trauma, atau ada hal yang belum bisa diungkapkan, boleh banget ngobrol sama dokter Hasbi. Jadi nanti caranya mudah banget. Teman-teman bisa lakukan konsultasi video call. Nah, makanya tadi nggak perlu ke Medan, saya bilang. Iya, Jadi betul. tinggal install aja aplikasi YesDoc di App Store atau di Play Store. Nanti YesDoc-nya seperti ini. Nah ini nanti kalau udah diinstal kayak gini nih. Nah udah ada. Kalau udah ada kita coba tes ya. Teman-teman gampang banget cari nama dokter Hasbi, tinggal tekan yes-nya. Oke. Terus ada tulisan semua dokter di sebelah kanan ini. Tinggal diklik. 5 menit mah udah selesai, udah bisa ngobrol sama dokter Hasbi nih kayak gini nih. Terus kita search nama dokter Hasbi. Coba ketik namanya Muhammad Hasbi ya dok. Kalau kita ketik Hasbi Iya, aja benar. sebenarnya langsung ketemu sih. Nah ini, saya cuma ketik Hasbi doang nih udah ketemu. Yang ini bener dok? Apakah Iya, benar. kembarannya atau benar dokter? Iya, itu saya itu. Nah, jadi dokter Hasbi ini praktek di YesDoc dan teman-teman bisa booking nih, jadwalnya banyak banget nih teman-teman. Nah, Iya. kalau nanti mau minta apa, mau cerita-cerita bisa langsung langsung video call, tinggal pilih jamnya mau jam berapa. Oke, jadi silakan langsung install YesDoc sekarang juga. Dokter, untuk link konsultasinya dokter ingat nggak dok? SP YesDoc apa ya? M Hasbi ya kemarin tuh ya, salah saya. Coba saya Ya, tes. ya, M Hasbi ya dok ya? iya, benar. Oke, oke, bentar, sebentar. Ya. Ini sambil nunggu nih teman-teman nih, ini ada lagi nih. Mm-mm. Harga tiketnya mahal, harus ke Medan, kalau ada karpet terbang mungkin beri bolak-balik. Ini Oh, ngkos nih ngelawak nih kayaknya. kayaknya dia ini ya, kenapa kamu nggak gabung aja sama tim-timnya Sule? Ini lucu Iya, banget nih iya. Kang Kos nih. Mungkin jumpa stand up Iya, comedian terus nih kayak ini ya. jangan-jangan dia orang stand up dok, cuman yang menyamar, pingin jadi kayak manusia biasa aja. Pakai fake account. Oke, Kang Kos thank you. Nanti Kang Kos nggak perlu beli karpet ke Medan, tinggal install YesDoc aja kak ya. Nggak perlu bolak-balik Setuju, pakai karpet, setuju, setuju. pakai karpet Aladin ya. Oke, nih masih ada pertanyaan nggak sih teman-teman? Kalau nggak ada, aku akan bagikan nih. Jadi ini adalah link dokter Hasbi. Teman-teman boleh simpan link ini. Kalau teman-teman klik link ini, teman-teman bisa langsung pilih jadwal prakteknya dokter Hasbi. Oke. Nah, dokter Hasbi terakhir deh. Sebenarnya ingin bahas banyak sih dok kalau spesialis jiwa tuh. Iya, Cuman ya udah deh, kita udah malam juga ya dok ya. Nanti kopinya nggak diminum-minum jadinya. Nanti dianggurin ya. kopinya. Eh,
sebagai dokter penggiat apa ya di tenaga kesehatan, terutama di spesialis Hmm. jiwa, Hmm. apa sih dok ajakan buat temen-temen nih? Pasti saya yakin banget masih banyak teman-teman yang malu, takut, terus mungkin mereka nggak tahu harus gimana caranya ketika mereka mulai punya masalah sama diri mereka. Sesimpel kayak tadi, sesimpel susah tidur, sesimpel Hmm. udah malas ketemu orang. Nah, gejala-gejala kayak gitu kan sebenarnya udah bisa dikonsultasikan. Apa tuh dok, Iya. buat biar teman-teman tuh lebih berani untuk ngobrol ke dokter spesialis jiwa. Oke, makasih Mbaknya ya. Jadi memang kalau hal pertama sih memang kalau kita sudah menganggap kita sudah tidak mampu menyelesaikan suatu masalah, memang kalau saya sih sendiri berpikir begini, karena Mm-mm. kita punya masalah kita tidak bisa pecahkan itu berarti kita sudah berpikir secara negatif. Berarti kita harus cari teman ataupun kerabat yang memiliki pikiran positif, kita ceritalah, kita sharing. Iya, Ya, yang kita harapkan memang harus dapatlah pemikiran-pemikiran positif, hal-hal baru yang menjadi pencerahan untuk kita. Nah, mm-mm. kalaupun sudah kita cerita, sudah kita eh, sharing, kalau memang belum juga dapat goalnya ataupun titik terangnya, ya memang tambah lagi kita sudah mengalami seperti tadi kan gangguan tidur, artinya kualitas Iya, hidup kita pun juga sudah mulai menurun. Terus apa namanya menarik diri, kemudian makan pun kadang nggak selera, berat badan menurun, kadang pun iya, tambah lagi mau sedih-sedih lagi kan gitu kan. Mungkin bisa iya dok. langsung menghubungi psikiater gitu. Atau tadi ke link Yes Dok ya, yang seperti yang udah di-share Iya, tadi sama sama Mbak Ivo ya. iya. Itu Oke. sih. Dok. Ya karena maksudnya gini, sekarang itu udah begitu mudah ya dok ya. Teman-teman tuh bisa, kalau dulu mungkin takut ke rumah sakit nih, takut ntar teman-teman Iya, tahu nih saya dianggap nggak sehat atau dianggap kayak tadi iya. bahasanya orang gila. Jadi Mm-mm. ya kalaupun misalnya teman-teman takut, teman-teman boleh coba dulu konsultasi online. Nanti dokter Iya, Hasbi bakal bantu pengobatannya atau minimal bantu ini sebenarnya teman-teman lagi di tahap apa iya begitu. betul. Jadi Kondisinya jangan betul. jangan takut ya dok ya, Benar, karena semua benar. orang itu nggak ada yang sempurna teman-teman. Jadi don't worry. Benar, Saya juga benar, nggak benar. sempurna ya gitu. Oke, oke Dokter Hasbi, thank you so much. Nanti Iya, teman-teman boleh follow Instagramnya Dokter Hasbi kalau mau tanya-tanya, tapi jangan diteror di DM ya. Nanti tiba-tiba di sini banyak yang konsul by DM. Oh, harus dari Yesdok ya. Kalau dari DM nanti Dokter Hasbi capek jawabnya. Jadi pilihannya cuma dua, ke Medan atau ke Yesdok. Nah, tinggal iya pilih nih. betul. Betul, betul, betul. Kalau ke Yes Dog bisa langsung by video call ya Mbak ya. Iya bisa kayak gini sih dok langsung. Bisa gini, Tapi betul, betul. tapi enaknya nggak akan ditonton sebanyak orang. Ini kan kita ditonton nih dok, orang tahu Ya, cerita kita. private, private, benar-benar private, private. Private. Iya Benar, benar. benar, benar. Oke. Oke Dijaga dokter kerahasiaannya Hasbi. ya Mbak ya. Iya, Thank you. Teman-teman boleh follow Instagram dokter Hasbi @muhammad_hasbi_md atau mungkin boleh main-main kalau yang di Medan ketemu dokter Hasbi. Nanti bilang aja, saya nonton Instagramnya dokter dok gitu. Sosok kenal dong. mungkin biar dapat diskon kali gitu ya. Bener banget. Oke, Nggak dok. bercanda, bercanda. Ya, Makasih banyak ya dok ya curhatnya hari sama-sama Mbak ini. Ibu. Iya, sama-sama. Semoga teman-teman yang nonton juga apa ya lebih aware. Kita bantulah sama-sama teman-teman di sekitar kita yang ingin sembuh gitu ya terhadap kleptomania Iya, ini. Semoga kita juga kalau misalnya merasa kayaknya aku klepto segera berobat ya. betul, betul. Tapi ingat kalau mencuri hati enggak ya dok ya, jangan berobat tiba-tiba ntar pada berobat sama saya kayaknya pengen mencuri hati dia dok. Aduh, jadi ngalor ngidul. Oke deh. Oke, Dokter Andi, thank you. Teman-teman, thank you. Sama-sama Sampai ketemu Mbak, lagi sama-sama Mbak Ibu. di Dok episode 28 selanjutnya. Dadah teman-teman, Oke, selamat malam. dadah, bye-bye. Bye-bye semuanya, terima kasih. Terima kasih.